Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada pagi hari ini kita mulai pembelajarannya. Baiklah, untuk kelas 4 hari ini kita gabung ya, karena guru kelas 5 sedang tidak masuk karena ada kegiatan pelatihan, yaitu Ibu Eka ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Aldi pimpin dulu doanya. Oke, doa sudah selesai. Sekarang Bapak mau coba absen ya. Untuk kelas 4 ada yang tidak hadir? Oh iya, bagus, hadir semua ya. Dan kelas 5 sudah hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menyapa dulu. Apa kabar anak-anak? Iya, bagus. Iya, pada pagi hari ini untuk pembelajaran kita untuk kelas 4 dan kelas 5 itu berbeda ya. Untuk kelas 4 itu hari ini ada pembelajaran apa kita? Iya, bahasa Indonesia. Dan kelas 5 pembelajaran apa? Iya, IPA. Oke. Baiklah, untuk kelas 4 silahkan buka bukunya halaman 35 ya. Di situ ada materi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Dan kelas 5 silahkan buka bukunya halaman 47. Oke. Di situ pembelajaran IPA ada materi tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Ya. Coba kelas 4, kelas 5 dibaca dulu materi kita. Bapak mau memberi materi dulu di kelas 4. Oke? Oke, kelas 4. Di situ sudah dibaca, sudah dilihat bukunya halaman 25. Oke, sudah ya. Coba di situ ada pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Iya, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama yang biasa terletak di awal akhir. Ya. Terus ada gagasan pendukung. Apa gagasan pendukung? Iya, betul. Adalah ide tambahan yang menjelaskan, melengkapi atau memperkuat gagasan pokok. Ya. Terus di beberapa gagasan itu ada ciri-ciri gagasan pokok. Apa saja ciri-ciri gagasan pokok? Ciri-ciri gagasan pokok itu adalah hanya ada satu dalam setiap paragraf, terus merupakan inti atau topik bahasa paragraf, terus apalagi bisa berdiri sendiri dan tetap dapat dipahami maknanya. Oke, terus kalau ciri-ciri gagasan pendukung bagaimana anak-anak? Iya, jumlah biasa lebih dari satu dalam satu paragraf, berisi penjelasan atau rinci tentang gagasan pokok dan tidak bisa berdiri sendiri. Terus apalagi selanjutnya? Fungsi gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok menjadi pokok masalah atau inti informasi yang disampaikan penulis kepada pembaca. Terus gagasan pendukung menjelaskan, melengkapi atau memberikan informasi. Oke, coba apa contoh paragraf atau menentukan gagasan pokok pendukung? Misalnya contoh, besok adalah hari libur. Andi dan teman-teman berencana untuk pergi bermain ke sungai, mencari ikan. Andi dan teman-teman biasanya bermain di sungai sepulang sekolah, tetapi karena besok adalah hari libur, Andi dan teman-teman bisa bermain di sungai sejak pagi hari. Coba dulu Najwa Satipa, lihat apa gagasan pokoknya? Iya, betul sekali. Besok adalah hari libur. Itu adalah gagasan pokok pada contoh kalimat tersebut. Terus Aldi, apa gagasan pendukungnya? Iya, betul. Andi dan teman-teman berencana pergi ke sungai, biasa bermain sepulang sekolah dan bisa bermain sejak pagi hari karena hari libur. Oke, sampai di sini paham? Iya, paham ya. Oke, baiklah. Bapak sudah jelaskan tentang materi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba buka buku halaman 38. Iya, di situ ada tugas ya. Coba kerjakan, tentukan gagasan pokok dan
pendukung pada kalimat tersebut. Nanti kalau sudah siap, silahkan nanti dikumpul setelah aba-aba dari Bapak ya. Oke, kerjakan, jangan ribut, Bapak mau memberi materi ke kelas 5. Oke, untuk kelas 5 sudah selesai dibaca tentang materi kita yang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, sudah ya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian alat gerak. Ya. Alat gerak adalah bagian tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk bergerak atau berpindah tempat, baik itu hewan maupun manusia yang memiliki gerak yang tersusun dalam sistem gerak atau dalam aktivitas perjalanan atau kegiatan sehari-hari. Oke, jenis alat gerak itu ada beberapa, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Sudah dibaca tadi? Iya, alat gerak aktif itu adalah otot yang dapat berkontraksi dan menyebabkan pergerakan. Sedangkan alat gerak pasif, tulang yang menjadi tempat letaknya otot dan menjadi rangka tubuh. Tulang itu disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri dan hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Oke, contoh misalnya alat gerak dan fungsinya pada hewan ya. Kita mulai pada hewan. Apa contohnya untuk pada hewan alat gerak itu? Iya, misalnya ikan. Ikan itu alat geraknya apa, anak-anak? Iya, itu ada sirip dan ekor. Fungsinya apa? Membantu ikan berenang, terus bergerak maju mundur dan menjaga keseimbangan di dalam air. Terus apa lagi, Herman? Apa contohnya? Kata. Iya, kata itu apa geraknya? Kaki depan dan belakang. Apa kegunaan kaki depan dan belakang? Untuk melompat dan menahan tubuh saat mendarat. Terus apa lagi? Burung ya. Burung. Apa alat geraknya? Sayap dan kaki. Apa fungsinya alat gerak burung tadi? Sayapnya? Iya, supaya bisa terbang. Dan kakinya untuk menapak berjalan di tanah atau di dahan pohon. Oke, selanjutnya alat gerak dan fungsinya pada manusia. Apa alat gerak dan fungsi pada manusia? Iya, ada tulang dan otot. Kalau tulang apa fungsinya? Tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang memberi bentuk tubuh, menopang tubuh dan melindungi organ dalam. Sedangkan otot adalah menempel pada tulang dan menggerakkan rangka pada tubuh, misalnya pada tulang. Ya, itu adalah otot supaya tulang kita bergerak. Oke, sampai di sini kelas 5 paham tentang materi kita? Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, berarti sudah jelas semua. Silakan buka bukunya halaman 51. Iya, di situ ada tugas. Ya, ada tugas kelompok atau tugas mandiri di situ. Oh, sepertinya mandiri ya. Oke, silakan kerjakan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Oke, nanti selesai dikumpul ya. Oke, baiklah. Bapak ke kelas 4 kerjakan tugas yang Bapak berikan tadi. Oke. Ya, untuk kelas 4 sudah siap tugasnya? Sudah ya. Oke, kalau sudah siap, di sini Bapak akan memberi kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kesimpulannya pada hari ini yaitu gagasan pokok adalah inti paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasannya. Terus dalam suatu paragraf hanya ada satu gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukung bisa lebih dari satu. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, silakan coba dulu Aldi, silakan coba kumpulkan nanti ya, kumpulkan tugasnya nanti taruh ke depan meja Bapak. Oke, untuk kelas 5 sudah selesai? Iya, sudah ya. Oke, untuk kesimpulan pada materi kita pada hari ini tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya,
pada hewan dan manusia. Bapak akan memberikan kesimpulannya ya. Yang pertama itu adalah alat gerak makhluk hidup terdiri alat gerak aktif dan pasif. Yang aktif itu apa tadi yang Bapak sampaikan? Iya, otot. Sedangkan pasif adalah tulang. Terus hewan memiliki alat gerak yang berbeda sesuai dengan habitat dan cara bergeraknya. Misalnya kayak ikan. Ikan itu tadi menggunakan sirip karena dia di air. Terus kayak seperti burung karena dia sering di udara, dia alat geraknya sayap. Ya. Oke. Terus selanjutnya manusia bergerak dengan sistem otot dan tulang yang bekerja sama. Terus fungsi alat gerak adalah untuk berpindah tempat, mencari makan, melindungi diri, melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sampai di sini paham untuk kelas 5 hari ini? Paham ya? Oke. Silahkan kumpulkan tugas kamu. Ke depan kelas 4 tadi sudah, ada sip kumpul, bawa alih ke depan. Untuk kelas 5 silahkan kumpulkan. Oke, sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam bel sudah berbunyi atau sudah berbunyi, silakan istirahat. Oke.